Kemudian ini pernah nggak Anda bertanya kenapa ya satu kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar, sama harganya 1 dinar. Sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik. Coba tanyain. Kan ada lagu ya. Abang tukang bakso, mari sini, saya mau beli. Abang tukang bakso, marilah kemari, sudah tak tahan lagi. 1 mangkok bakso 200 perak. Nah, jadi teman-teman semua, lagu-lagu aja itu udah berubah ya kursnya. 1 mangkok bakso 200 perak. Tapi dari zaman Nabi gitu ya, hadisnya itu 1 kambing itu 1 dinar ya. 1 kambing 1 dinar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku 1 ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Mohon izin sambil saya undang teman-teman yang lainnya ya. Yuk Al-Kahfi berjamaah. Saat ini kita di YouTube ya. Dari mana aja ini? Dari Bandung hadir Teh Lilis ya. Dia Seguh cepet sekali. Bener kalau di sini tuh cepet ya. Di Syarif. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Teh Lilis dari Bandung hadir. Kemudian Diah Lia Safitri, assalamualaikum Pak Nas. Singapura hadir, masya Allah. Daripada Singapura pun hadir pula ya. Tapi uniknya kalau orang Singapura nih tak nak dicakap Malaysia. Pak Nas ngomong Indonesia aja Pak Nas, kita di sini pun paham. Evi Ifonda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Nur Laila dari Banjarmasin. Juwita Aryani dari Bandung. Banyak Bandung ya. Bagaimana kondisi cuaca Bandung ya? Semoga cerah ya, secerah hati Anda insya Allah. Dari Serdang Selangor, Kak Ani Abdul Jalil ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburaya hadir. Kat mana nih Kuburaya? Fatimah Oppo. Yuyun Yunirah dari Bogor hadir, terima kasih ya Mbak Yuyun. Dari Sukabumi Endah Nursanti ya, dari Hubbud Dunia. Hubbud Dunia. Kan Sukabumi ya, suka sama bumi, jadi Hubbud Dunia, cinta dunia. Kita coba lihat ini ya, banyak yang hadir alhamdulillah. Kemudian Lubuk Linggau Oni Yuliani ya. Kemudian juga ini dari mana ini? Rina Sayuti dari PDG ini Padang ya. Mardianto, saya mau kejar Mardianto. Ini dia nih ya, Mardianto Adi ya, pejuang Gojek ya, yang telah menghantarkan banyak sekali barang-barang ke seluruh Indonesia ya. Masya Allah, pahalanya banyak loh ya, pahalanya banyak sekali ya. Kita coba pakai kacamata ya.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, sambil menunggu teman-teman semua yang hadir, kita coba lihat beberapa informasi yang kita dapatkan ya. Sekarang tanggal berapa ya? 18, berarti tadi tanggal 11 Juni ya. Oke, baik. Nah ini alhamdulillah Jumat yang lalu saya bertemu dengan seorang pendakwah akhir zaman yang luar biasa, guru saya sejak dari kampus dulu ya. Sejak kampus dulu beliau adalah Ustadz Ihsan Tanjung ya. Semoga Allah muliakan beliau. Alhamdulillah beliau sekarang juga sudah punya dinar dan insya Allah akan menjadi pejuang dinar ya, akan menjadi pejuang dinar ya. Dinar ini teman-teman semuanya ya, dia adalah dulunya mata uang. Kalau sekarang bukan mata uang ya, sekarang cuma simpanan saja. Dan di sini ada kajian kitab tentang dinar dan dirham. Bagus sekali kalau seandainya teman-teman semuanya ini ada satu kajian di internet ya. Coba saya ketika ini Gus Koyum propaganda anti uang dengan logam perak pada tahun 1860 Masehi. Jadi ini adalah maka kajian menjadi beliau. pukulan kuat durbatan qawiyah lil iktisad al insani pada perekonomian Ini sangat saya manusia. rekomendasikan teman-teman semuanya bisa melihat ya. Oke, itu Kemudian, kajian kitab ya. Summa al-ghaw al-ghita. Jadi itu kajian kitab tentang dinar dan dirham. Jadi ada kajiannya, kajian kitabnya. Silakan nanti teman-teman bisa ke sana. Kemudian alhamdulillah ya. Nah, kemarin itu kita memang kegiatan kita full. Saya Sabtu, Ahad dan Senin itu kita melakukan yang namanya TFT, Training for Trainers ya. Training for Trainers ini para calon trainer ya. Jadi ini judul training itu adalah Training for Trainers ya. Doakan ya teman-teman semuanya, ini adalah sebuah upaya kita agar ilmu magnet rezeki ini bisa terus abadi ya, langgeng, agar dia bisa terus diturunkan ke anak cucu ya. Jadi kalaupun sayanya ndak ada ya, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya masih terus akan mengalir ya. Nah ini yang jadi PR-nya yang terbesar dalam sebuah ilmu itu kan kaderisasi ya. Doakan kami teman-teman semua ya. Alhamdulillah selamat bergabung juga ya teman-teman yang ada di Training for Trainers dan sekarang sudah jadi grup CTMR ya. Ini ini kangen ya sesi tahajud ya dan Garpu Ta'ala untuk sesi kita di tahajud ya, di tengah malam ya, atau sepertiga malam terakhir ya. Mungkin ada yang tanya, Pak Nas gimana sih itu Garpu Ta'ala? Garpu Ta'ala sih intinya adalah menggetarkan Al-Quran, menggetarkan hati dengan Al-Quran ya. Banyak caranya, bukan cuma sekedar Garpu Ta'ala yang kita sampaikan ini ya, tapi dengan menambah amal ibadah itu juga sudah dengan menggetarkan hati dengan Al-Quran. Intinya adalah getarkan hatimu dengan Al-Quran. Itu intinya dari Garpu Ta'ala itu ya. Dan selama ini kan kita mungkin ya nggak pernah atau jarang lah gitu ya menggetarkan hati dengan Quran. Nah ini senang seru nih kita acara kita nih ya, merah ya. Jadi kalau camp magnet rezeki level 1 itu warnanya biru. Nah kalau udah jadi TFT warnanya merah menyala. Seru nih alhamdulillah teman-teman semuanya ya. Senang ya. Jadi nah ini para pesertanya dan setelah ini mereka akan menyebarkan ilmu magnet rezeki di daerahnya masing-masing. Ada yang dari Kalimantan Utara ya, ada yang dari seluruh Indonesia ini ya, dari Medan, dari Padang ya, dari Pekanbaru. Banyak ya ini teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah seru ya pokoknya ya. Sekali lagi doain teman-teman semuanya, kita saling doa, mendoakan. Ini adalah upaya kita agar ilmu magnet rezeki bisa memberikan solusi ya
kepada banyak orang ya. Itu adalah harapan kita. Dan banyak yang menanti ya kehadiran para certified trainer ini di daerahnya. Kemudian alhamdulillah teman-teman semua, ini adalah salah satu menteri kita ya, Menteri Ibu Ida Fauziah. Beliau alhamdulillah memiliki buku magnet rezeki, dan 2 dinar ya, 2 dinar 8,5 gram emas ya. Jadi 1 dinar itu 4,25. Jadi kalau 2 dinar itu adalah 8,5 gram. Dan subhanallah ya, beliau sudah memiliki ya, sudah memiliki dinar. Teman-teman udah punya dinar belum ya? Aduh, harus punya ya. Harus punya untuk menjadi tabungan di masa depan ya. Kangen ngulang lagi Dewi Hesni. 2 dinar multazam kini telah digenggam oleh Ibu Menteri Ida Fauziah. Semoga rezeki berkah berlimpah. Di samping giat bekerja, banyak cara menarik rezeki. Bu Menteri Tenaga Kerja juga membaca buku magnet rezeki. Ini pantun by Ustadz Muhni ya. Jadi Ustadz Muhni ini senang sekali bikin pantun. Kemudian ini pernah nggak Anda bertanya kenapa ya satu kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar, sama harganya 1 dinar. Sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik. Coba tanyain. Kan ada lagu ya. Abang tukang bakso, mari sini, saya mau beli. Abang tukang bakso, marilah kemari, sudah tak tahan lagi. 1 mangkok bakso 200 perak. Nah, jadi teman-teman semua, lagu-lagu aja itu udah berubah ya kursnya. 1 mangkok bakso 200 perak. Tapi dari zaman Nabi gitu ya, hadisnya itu 1 kambing itu 1 dinar ya. 1 kambing 1 dinar ya. Coba ya, Masya Allah ya. Jadi zaman Nabi 1 dinar itu sama dengan satu kambing. Sekarang 1 dinar masih sama 1 kambing juga ya. Jadi kadar inflasi emas itu 0%. Nah jadi benarlah hadis Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham. Ada satu masa di mana tidak bermanfaat di hari itu kecuali dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini ya, dinar dan dirham ini sekali lagi ya, nggak mesti jadi mata uang, dia bermanfaat jadi tabungan ya. Masya Allah ya. Jadi kalau Anda mau jangka panjang ya, bangsa 2, 3, 4, 5 tahun gitu ya, nah itu bagusnya nabungnya pakai emas ya. Nah ini nih ya. Jadi begini, baru tanggal segini gaji saya udah nggak penuh lagi. Jadi udah gajinya udah nggak ada ya. Baru tanggal berapa nih sekarang? 17 ya. Terus kemudian anak tahun depan mau kuliah, terus saya juga belum sempat nabung buat umroh sama istri. Tahun ini mau kurban kambing aja belum bisa, ya. Terus ya, itulah yang bikin kepala saya seperti berputar. Hebat Dokter Gozi. Apa ya obat untuk cepat sembuh? Oh begitu. Saya buatkan resepnya ya, kata Dokter Gozi. Nah, resep apa ini dokter? Resep biar tenang Pak, ditabung tiap bulan ya. Insya Allah tahun depan apa yang diimpikan sudah bisa tercapai. Tuh obat pusing adalah dengan menabung emas ya. Pendidikan anak 0,5 gram 1 bulan. 0,5 kan murah. Haji umroh 0,5 gram 1 bulan ya. Untuk beli mobil 0,5 gram 1 bulan ya. Kemudian dana darurat 0,5 gram 1 bulan ya. Total tabungannya 2 gram sebulan. Insya Allah nggak akan pusing ya. Jadi teman-teman cobain resep ini ya setahun aja. Insya Allah tahun depannya udah nggak ada pusingnya lagi ya. Asalkan konsisten terus ya. Konsisten terus ya. Gelar tikar untuk rebahan, gelar sejadah untuk sholat, beli dinar jadikan tabungan, raih rezeki berlipat. Oke teman-teman, mudah-mudahan semua yang nulis LOP-nya ya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada yang tulis komen ya, Pak Nas, saya di belakang rumah Pak Nas nih di A8. Iya, saya di A4 ya. Saya A4, beliau di A8 ya. Masya Allah, terima kasih semua ya. Allah, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah ya. Oh ya teman-teman semuanya, nanti sambil-sambil ya, sambil-sambilan untuk merenung-renungi tentang isi suratul Kahfi ya.
Jadi Al-Kahfi ini ada beberapa bagian ya, beberapa bagian dari suratul Kahfi ya. Jadi ada bagian pertama itu ya, ada bagian pertama kaitannya dengan cerita Al-Kahfi itu sendiri ya. Para pemuda ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq ya, innahum fityah. Jadi di sini ada yang namanya fityah atau pemuda, innahum fityatun amanu. Fityatun amanu ya, pemuda, para pemuda. Kemudian yang kedua ya, bagian yang kedua dalam surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang ya dua rojul ya. Yang satu itu beriman ya, yang satu lagi sombong ya, dua rojul ya. Nah itu mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, hati-hati ini kaitannya dengan fitnah dunia. Bagian ketiga ya, ceritanya itu surat Al-Kahfi berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa ya, Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir ya, dan ini juga ada pelajaran ya, ada pelajaran bahwa nggak boleh sombong dengan ilmu ya, walaupun sudah diangkat menjadi nabi ya, sekalipun Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang yang namanya Khidir yang punya ilmu laduni. Yang keempat, kisah tentang Dzulkarnain ya, Dzulqarnain. Pakai dza ya? Enggak ya? Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain ya. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra ya, Dzulqarnain. Nah, jadi ini adalah lebih kurang ya kisah-kisahnya, dan itu oke. Pakai dza. Dzulqarnain. Nah, jadi teman-teman semua ya, Al-Kahfi ini kan kaitannya dengan goa. Goa itu masuk ke dalam goa keajaiban. Hindarkan diri kita dari fitnah-fitnah, karena di dalam, dan ini ada kaitannya juga dengan suratul Kahfi ini, kaitannya juga dengan akhir zaman ya. Jadi ada kaitannya dengan akhir zaman. Dan Nabi pastinya ada hikmah tersendiri kenapa surat ini disunnahkan dibaca di setiap Jumat ya. Dan ada dalilnya juga yang menyebutkan bahwa orang-orang yang membaca suratul Kahfi ini akan terhindar dari fitnah Dajjal. Akan terhindar dari fitnah Dajjal. Mejanya nggak luas. Akhir zaman ada siapa? Ada Dajjal ya. Dan perlindungan terhadap Dajjal ini ya, jadi untuk melawannya ya itu adalah Al-Kahfi. Jadi teman-teman semua ya, kita sebenarnya dengan membaca Al-Kahfi ini itu kita sudah berusaha untuk menyelamatkan ya, sudah berusaha menyelamatkan diri kita dari fitnah Dajjal ya. Kemudian hati-hati ya, fitnah di akhir zaman itu kaitannya dengan dunia, fitnah dunia. Nah, yang semua orang ukurannya materi ya, ukurannya materi. Nah, di sini Allah kasih petunjuk ya. Jadi nomor satu ini yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak menghindar dari berbagai macam berita-berita. Jadi berita-berita tuh sebisa mungkin jangan terlalu didengerin. Nggak ada yang bisa dipercaya di berita itu ya. Orang ngomong cerita aja ke kita ya. Orang ngomong cerita ke kita gitu ya. Pak Nas gitu ya. Suami saya nih kayak gini gitu. Itu aja nggak bisa didengerin kan. Nggak bisa kita cerna 100% gitu. Itu Pak Nas, suami saya tuh nggak pernah kasih nafkah ke saya, ya kan? Nggak pernah kasih nafkah. Coba aja dibalikin gitu ya.
Rojul apa Pak Nas? Rojul ini ya pemuda juga sih, dua. Ya, rojul itu ya dua lelaki. Dua lelaki, kalau yang kisah tentang dua lelaki. Ini kaitan dengan fitnah dunia. Jadi ini ya masuk goa. Jadi ini pelajarannya masuk ke goa. Kita buat yang berbeda ya. Pelajarannya masuk ke goa. Goa keajaiban. Lockdown. Melockdownkan diri ya. Berita-berita segala macam itu semua hoax ya. Jadi kalau ditanyakan yang mana yang hoax, semua hoax. Yang benar cuma Quran ya, semua hoax ya. Nggak ada yang benar ya, karena semua hanya memandang dari sudut pandangnya sendiri. Kan kebenaran itu nggak bisa melihat dari sudut pandang kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang selaras dengan alam semesta, itu kan kebenaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah dua lelaki ini hati-hati dengan dunia. Yang sekarang ini semua orang ukurannya adalah materi. Dan itu Masya Allah ya, sedih banget kita, bukan sedih ya, tertantang sekali kita ya ketika bukan tertantang sih bahasanya ya, dunia media sosial ya. Ada yang pamer Ferrari, pamer mobil bagus, pamer buat apa ya. Nah, itu di akhir zaman memang begitu ya, orang-orang akan saling pamer-pamer, padahal nggak boleh pamer ya, merasa diri paling bisa, mampu gitu. Padahal kisah lelaki yang kedua itu adalah dia udah mau panen, tapi pas mau panen dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau panen ya. Nah, jadi hati-hati dengan fitnah dunia. Yang Musa dan Khidir ini pelajarannya apa? Di sini banyak sekali pelajaran ya, tentang nggak boleh sombong ya, rendah hati. Tapi di situ ada kode tentang dinar ya. Ada kode kan teman-teman semua ya. Kalau pernah nonton atau pernah baca ya novel Da Vinci Code. Nah, ya ada kode-kode. Ya, ada kode-kode di dalam alam dan yang diciptakan oleh orang yang punya kode ya. Al-Kahfi ini kan dia kan obatnya dari Dajjal ya. Jadi Dajjal ini ya itu akan dikalahkan oleh pemuda Kahfi ya. Pemuda Kahfi ini adalah murid-muridnya Nabi Khidir gitu. Murid-muridnya Nabi Khidir yang memahami ilmu-ilmu hikmah ya, ilmu yang dibalik segala sesuatu ya. Nah, di situ ada kode tentang dinar ya. Kan yang pertama kisahnya Nabi Khidir apa ya? Pertama adalah lubangi kapal. Yang kedua adalah bunuh anak. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bangun rumah yang roboh. Gitu ya. Ini kan kisahnya nih, lubangi kapal, bunuh anak, bangun rumah yang roboh. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah ya, lubangi kapal, lindungi semua harta di akhir zaman ya. Lindungi semua harta, karena harta itu akan ada raja-raja yang zalim yang ngelihat potensi dikit diambil ya. Ngelihat ada kapal-kapal, kan kapal-kapal tuh ya, ada kapal-kapal terus kemudian Khidir datang ngebolongin supaya tuh si kapalnya karam ya kan, kapalnya karam. Pada saat kapalnya karam, raja yang zalim itu mau datang kemudian akhirnya apa yang terjadi ya, nggak ada si kapalnya. Nah, maka teman-teman semua nih, di zaman akhir zaman yang kayak begini, ini banyak banget yang mau ngambil harta Anda ya. Maka lubangi kapal Anda, harta Anda lindungin semuanya ya. Hindari apa ya, saham, kripto, terus apa lagi, saham, kripto, terus kemudian
digital, uang digital, digital money. Ya, itu kalau Anda uangnya masuk ke dalam sebuah institusi banking gitu ya, maka ya itu nanti akan diambil. Maka lindungi semua harta, lubangi kapal, lubangi harta Anda, masukkan, selamatkan harta Anda ya. Jadi kalau bisa ya hanya ya lubangi kapal dulu. Artinya gini, harta itu Anda harus simpan dulu, simpan ya, simpan. Oke, simpan. Ada yang nanya, Pak Nas, Nabi Khidir apa masih hidup? Ya, ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, ada yang mengatakan ya sudah meninggal dunia ya, karena nabi yang masih hidup itu ya ada dua ya, cuma Nabi Idris sama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang lainnya sudah meninggal dunia. Tapi ada juga yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bunuh anak. Bunuh anak ini pelajarannya apa? Ya, bunuh anak. Kadang ada yang kita sayangi nih, ketagihan ya, hal-hal yang kayak gini nih, ketagihan yang akhirnya kita sayangi. Apa tuh kita sayangi? Konsumerisme ya. Nah ini ya, konsumerisme. Jadi konsumerisme itu apa? Konsumerisme adalah sebuah paham yang bawaannya pengen beli, itu harus dibunuh ya. Konsumerisme ya, makanya ada jurus kerangkeng uang ya. Nah ini amankan. Jadi amankan. Ini kaitannya dengan harta ya, kaitannya dengan harta dan petunjuk untuk melindungi diri dari Dajjal. Karena Dajjal itu senjatanya ya harta. Nggak ada lagi senjatanya Dajjal. Apa senjatanya Dajjal? Dia nggak punya senjata yang lain kecuali rezeki. Makanya kenapa kita di akhir zaman ini ilmunya magnet rezeki, karena rezeki obat ya. Obat bagi siapa? Obat bagi orang-orang yang terpengaruh dengan Dajjal. Dia pikir bahwa yang bisa kasih duit adalah Dajjal. Padahal yang bisa kasih duit cuma Allah. Oke, jadi simpan, amankan. Kemudian ya teman-teman semua, nanti ada satu masa di mana jadi gini ya, ini masa kegelapan nih ya, ini masa kegelapan, ini masa Dajjal mau turun ya. Jadi masa Dajjal mau turun. Bapak Ibu berada di masa ini sekarang. Halo, ya, hati-hati. Kita sekarang ada di sini, tahun 2021. Ya, kita nggak tahu kapan ya. Nah, pada saat itu nanti insya Allah sangat kita yakini bahwa setelah itu akan ada Imamul Mahdi. Imam Mahdi. Wallahu alam kapan nggak tahu ya. Ada juga Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam ini di masa ini. Wallahu alam, kita nggak tahu kapan tanggalnya, tahunnya kita nggak tahu. Nah di saat inilah kita memuliakan, atau di saat inilah akhirnya kita muliakan, membangun yang tadi tuh kapalnya udah kita robohin, jiwa konsumerisme kita udah kita habisi gitu kan, sehabis-habisnya gitu kan, sehingga akhirnya ya institusi-institusi konsumerisme udah mulai runtuh kan, udah mulai kelihatan. Teman-teman udah ngelihat belum? Institusi-institusi konsumerisme sudah mulai runtuh. Apa coba? Giant ya tutup, kemudian Matahari mengurangi gerainya ya. Terus kemudian apalagi? Coba teman-teman kan udah bisa ngelihat dong, ya nggak? Bisa ngelihat, ya, udah mulai runtuh, ya, udah mulai jatuh tuh, gitu konsumerisme. Nah, Anda juga harus bunuh itu. Makanya ada yang namanya konsep minimalism.
minimalism. Konsep minimalism ini sekarang di punya banyak sekali pengikut ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, simpan, amankan, muliakan. Muliakan pada saat kapan? Pada saat dia diperlukan ya. Nah, ini adalah ya jadi ya ini adalah bagiannya ya. Ada fitnah Dajjal dan perlindungan terhadapnya, baca Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi, sekali lagi, senjatanya Dajjal cuma satu. Senjatanya Dajjal cuma duit. Maka ya Anda harus melindungi duit Anda, melindungi rezeki harta Anda ya. Jadi lubangi kapal, lindungi semua harta, saham, kripto, imani. Jadi kalau seandainya Pak Nas, apa pendapat Pak Nas tentang saham? Kok banyak sekali orang-orang yang kayaknya kok bagus sekali testimonialnya. Ya namanya juga orang jualan ya. Matahari runtuh tapi online berjaya itu pertanda apa Pak Nas? Ya, pertanda runtuhnya sistem Dajjal ya. Jadi online ini dia seperti pisau bermata dua ya. Dia pikir bisa membunuh dengan banyaknya online gitu kan, tapi ternyata malah ngebunuh pemain-pemain besar ya. Mana membunuh pemain-pemain besar. Tapi ada saatnya di mana di sebuah wilayah pemain-pemain besar itu tumbuh. Kita bersyukur ya, di Indonesia itu ada yang namanya Tokopedia ya, dan yang lain-lainnya itu gitu ya, sehingga akhirnya UMKM bisa berkembang. Walaupun ada nantinya orang-orang yang dapatkan keuntungan itu adalah orang-orang yang pegang data ya, pegang data uang yang bahasanya, barang-barang yang laris gitu ya, terus kemudian akhirnya dibeli dari Cina dan segala macam ya. Tapi ala kulli hal pemain-pemain besar udah mulai goyang ya. Nah itu adalah kesempatan bagi Anda gitu ya. Ini ada yang tanya, Pak Nas, kalau nyimpen itu minimalism itu apa Pak Nas? Minimalism itu konsep yang hidupnya cuma minimalis ya, jadi semuanya minimal gitu. Jadi rumah itu nggak banyak perabot gitu. Kan ada toko-tokonya seperti Marie Kondo ya, yang pokoknya barang-barang yang udah nggak kepake sekian minggu gitu kan, itu udah harus dibuang, keluarin. Jadi di rumah itu hanya ada barang-barang yang kita perlukan saja. Jadi udah nggak ada barang-barang yang ya. Nah kan kita kalau datang ke mall itu kan keganggu, ada yang namanya hypnoselling, ada tipuan-tipuan atau bahasanya menghipnosis kita ya, midnight sale gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya, ya itu Harbolnas gitu kan. Tahu-tahu pas dibeli gitu kan ya, pas dibeli ternyata nyampe ke rumah nggak dipakai juga ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah petunjuk di dalam suratul Kahfi agar kita melindungi harta kita ya. Bangun rumah yang roboh, kan roboh itu udah dibangun terus kemudian ada dibangun. Nah roboh itu siapa? Anak yatim itu siapa? Anak yatim itu umat Islam yang sudah centang perenang, nggak punya bapak ya, nggak punya khalifah ya kan ya. Wallahu alam, artinya saya juga nggak ngerti bagaimana nanti ujungnya ya. Yang jelas dulu pernah tuh gitu ya, umat Islam tuh punya bapak. Dulu umat Islam punya bapak, jadi ada apa-apa di mana gitu kan, bapaknya datang gitu kan, lu jangan macam-macam sama anak gue gitu. Bapak itu khilafah ya. Khilafah bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi perhimpunan bangsa-bangsa itu khilafah bisa jadi gitu kan. Jadi nggak mesti sebuah pemerintahan ya, itu yang saya pahami ya. Bisa jadi dia adalah sebagai asosiasi negara-negara muslim gitu, tapi dia kuat gitu, punya militer, punya macam-macam, sehingga akhirnya orang-orang yang mau berbuat macam-macam itu nggak berani. Nah nanti akan ada pemimpinnya, itu kan Imam Mahdi namanya ya, Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak mungkin ada khilafah, ya mungkin khilafah yang dalam bentuk negara kali ya gitu ya, karena kan kita negara juga kan dibentuk berdasarkan kesepakatan. Cuma Imam Mahdinya ada nggak? Ada. Yakin nggak? Yakin. Hadisnya sahih nggak? Sahih banget, mutawatir ya Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa ya, Nabi Isa juga kan akan kenapa turunnya Nabi Isa? Pertama untuk memperbaiki agama yang sudah nggak benar gitu ya, karena udah banyak penyimpangan gitu ya, bahasanya diubah-ubah dan segala macam. Terus kemudian juga untuk menegaskan bahwa dia adalah
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Dia sholat di belakangnya Imam Mahdi. Ya, gitu. Nah, pada saat itu kita muliakan. Nah, nanti akan ada imam yang akan memuliakan kita. Nah, untuk kita sendiri, uang kita nanti gitu ya. Ya. Lubangi kapal itu saya belum jelas. Maksudnya tuh kan kapal. Ya. Kan ceritanya itu ada raja yang zalim. Raja yang zalim mendatangi tempat. Pokoknya ngambilin apa aja punya rakyat gitu. Ngambilin apa aja punya rakyat. Nabi Khidir datang, ngelihatin ada kapal, dibolongin sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kok dibolongin? Ini kan harusnya mencari nafkah gitu kan. Ya udahlah, kamu kagak ngerti gitu. Ternyata benar, pada saat udah dilubangi, jatuh ke dasar-dasar bumi atau dasar-dasar laut gitu ya. Itu raja yang zalim datang dan akhirnya nggak ada yang bisa diambil kan, karena udah rusak, udah tenggelam. Nah, pada saat rajanya pergi gitu, dibetulin lagi gitu maksudnya. Nah, itu kaitannya dengan kita, harta-harta kita itu teman-teman semua ya, itu kalau kelihatan ada aja yang ngambil, ya dipajakin lah ya gitu kan. Kalau pajak mah oke lah, tahun ya kerjasama, tapi ada yang nggak jujur gitu, ngambilinnya tuh pakai korupsi ya kan. Korupsi ini kan juga ya, jadi lindungi semua harta. Nah, termasuk juga saham. Saham itu kan banyak permainannya. Ya, banyak yang nggak bagus di dalam dunia saham. Jadi saham ya, kalau ada yang ngajak-ngajak gitu kan, ayo kita saham-saham. Apa sih ngajakin apa sih? Ngajakin umat Islam kelihatan duitnya gitu. Enggak, malah lindungi semua harta gitu. Nah, lindunginya bisa dengan simpan, ya ditabung dalam bentuk emas, terus kemudian juga wakaf gitu, sedekah yang kayak gitu-gitu lindungin. Ya. Dana haji, oh nanti bakal heboh tuh dana haji. Ya, tapi saya nggak komen ya. Oke, nah itu Musa dan Khidir. Makanya akhirnya dengan petunjuk inilah kita kepikiran bahwa emas memang akan jadi penyelamat. Emas itu memang akan jadi penyelamat, ya. Udah benar dah petunjuknya tuh, udah benar, tanda-tandanya udah benar gitu ya, udah pasti dah emas ya. Dan ya yang paling cakep kalau seandainya kita bisa memuliakan dinar ya. Di Zulkarnain juga ada petunjuk ya. Zulkarnain juga ada petunjuk ya. Petunjuknya apa? Kita akan lanjut minggu depan. Oke, saya mau baca beberapa pertanyaan ya. Dia Puspitawati, betul Bu, saya kosongkan tumpukan barang di rumah, sekarang lega. Yes ya. Bener banget Bu Dia. Kalau beli emas antam buat invest bagus nggak Pak Nas? Beli emas itu 3 ya. Beli emas itu 3. 1, lihat desainnya. Beli emas ya. Beli emas itu 1, lihat desain. Yang kedua, lihat komunitas. Yang ketiga, lihat buyback price. Ya. Nah, jadi kalau desainnya bagus, komunitasnya keren ya, buyback price-nya terbaik ya. Kalau di kita kan spreadnya 0% untuk yang masuk ke DKR Club ya. Nah, jadi desainnya antam oke lah ya, setengah bagus lah, masih bagusan DKR kan. Itu kalau klaim kita ya. Komunitas nggak ada komunitas emas antam ya, nggak kuat komunitasnya ya. Kalaupun ada ya 1/4 lah nilainya. Kalau kita kan dinar 100 ya kan, 100 paling bagus. Jadi beli yang mana ya? Buyback price-nya oke lah. Kalau antam tuh buyback price-nya masih setengah ya. Nilainya nih ya gitu ya, nilainya kalau antam gitu. Ini DKR. Antam desainnya so-so lah ya kan. Komunitasnya ya 60 lah ya kan. Buyback price-nya ya 60 juga. Desainnya ya kalau desain cakep lah, mungkin 70. Kan cakepan DKR, kan ada ayat Qur'annya. Gitu. Jadi kalau mau beli emas bandingannya begitu ya. Itu. Kalau mau beli emas, desain, komunitas, dan buyback.
Oke, ada lagi pertanyaan, bagusan DKR tuh kan, ada yang ngomong tuh ya. Bagusan DKR Ustadz, yes. Saya mau komitmen tiap bulan nabung dinar, bagus Budia ya. Kemudian pagi Pak Ustadz, saya Neng, mohon doanya semoga dilancarkan segalanya, amin. Kenapa itu mukanya kayak kucing gitu ya? Untuk umat Islam di Indonesia mana yang lebih kuat, menguasai tanah atau menguasai emas? Karena setiap hari tanah kita dikuasai orang lain. Dua-duanya, ya dua-duanya. Jadi emas dan properti, sebisa-bisanya ya, sebisa-bisanya. Karena gini, kalau emas itu bisa dicicil. Kalau properti bisa nggak dicicil? Nah kan makanya kenapa program di Magnet Rezeki ada DWMR yang bisa dicicil, hanya mulai dari 2 juta per bulan udah dapat properti. Nah jadi Anda silakan, Anda mau berjuang di mana? Ya kita siapin wadah perjuangannya. Ya kami siapkan wadah perjuangannya. Anda mau berjuang di mana? Kalau emas ini kan bisa dari 60 ribuan per bulan, Anda udah bisa punya emas ya 60 ribu terus begitu ya, 0,05 gram gitu ya. Tuh setidaknya saya menabung MR sajalah dulu, MR Gold. Bagusan DKR kemana-mana, dahsyat. Yes. Kalau investnya di emas perhiasan bagus nggak Pak Nas? Nah emas perhiasan buyback price-nya yang turun banget ya. Jadi kalau emas perhiasan itu dia ya, emas perhiasan pertama kan Anda harus lindungin ya, jangan sampai kelihatan sama orang, wow pakai emas banyak banget bererot gitu kan. Ya kan enggak gitu ya. Jadi emas itu, ini perhiasan ya. Perhiasan emas itu paling bagus 100 lah. Perhiasan. Komunitasnya enggak ada komunitas perhiasan. Adanya toko emas, ya kan? Jadi dia cuma bergantung kepada satu, ya namanya toko emas. Toko emas terima, alhamdulillah. Kalau nggak terima, ya dia nggak bisa jualan. Buyback price-nya juga nggak bagus. Itu perhiasan, gitu ya. Itu perhiasan. Kenapa? Karena dia turun apanya? Turun harganya ya, karena ada katanya tuh biaya lebur ya kan. Pas beli ada biaya cetak. Jadi ya sekitar 30%. Belum paham Ustadz cara beli emas? Gampang. Cara beli emas langsung aja ke www.dinarkr.com ya. www.dinarkr.com. Nanti insya Allah di sana ada petunjuknya bagaimana cara beli emas yang mudah di dinarkr.com. Mau jual emas perhiasan buat dibeliin dinar? Yes, bagus. Sebastian Panjaitan, cakep. Kemudian Dwi Rum, pengen dua-duanya Ustadz, pengen berjuang di emas dan properti, semoga Allah mudahkan. Yes. Nah disitulah akhirnya kita Magnet Rezeki, kenapa kok kita fokus di emas dan properti? Karena emas dan properti ini solusi akhir zaman gitu ya. Terus kemudian juga ya solusi akhir zaman ya, teman-teman bisa sama-sama. Nah nanti itu digerakkan oleh yang namanya koperasi Magnet Rezeki ya. Jadi koperasi tapi juga ada perusahaan. Nah nanti itu formulasi kitanya. Yang bagus desain komunitas dan buyback price-nya adalah Salam Gold. Oh, Salam Gold oke. Tapi tanyain dulu Salam Gold komunitasnya apa? Gitu. Komunitasnya apa Salam Gold? Desainnya oke lah, bisa jadi bagus. Buyback price-nya ada nggak yang 0%? Nah, kalau ada yang 0%, nah di situ tuh ya. Jadi dinar KR tuh ya spread-nya bisa 0%. Emas batangan atau dinar aja Pak Nas? Ya pokoknya kalau Anda MR mah belinya MR Gold sama dinar KR aja ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Sama simpennya yang rapi ya, simpennya yang aman gitu. Gimana Pak Nas kalau beli banyak dinar, apa sama dengan numpukan harta? Enggak dong, gini. Menyelamatkan harta dengan menumpuk harta itu berbeda. Menyelamatkan itu bedanya di mana? Keluar zakatnya. Udah gitu doang. Yang ini enggak keluar zakat. Gitu ya. Jadi sederhana aja lah gitu ya. Orang yang menumpuk harta itu apa? Ya dia enggak keluar zakatnya. Tapi kalau menyelamatkan harta disimpan, diselamatkan untuk masa depan. Tapi ketika udah nyampe nisab dan haulnya, zakatnya dikeluarkan. Selesai. Aman. Udah. Dalam Al-Quran ya itu banyak sekali ayat-ayat tentang menyelamatkan harta itu ya. Kemudian
Oke, bagaimana cara bergabung di Koperasi Magnet Rezeki? Yes. Nah, nanti ini ya bagaimana cara bergabung di Koperasi Magnet Rezeki. Nah, jadi kan kemarin saya sampaikan ya bahwa senjata kita itu adalah di emas, properti, syirkah, kemudian ziswaf, produktivitas, ini ilmu ya, ilmu MR dan finansial. Jadi teman-teman kuasai 6 hal ini, ilmu MR dan finansial, emas, properti, syirkah, ziswaf, produktif ya. Jadi itu ya, jadi seperti itu ya. Nah, Anda harus kuasai supaya apa? Supaya Anda bisa selamat ya, supaya Anda bisa selamat. Syirkah itu kerjasama seperti yang dilakukan di koperasi, itu adalah syirkah. Kemudian ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian produktif ya, Anda harus menjadi orang yang produktif ya, bukan menjadi kaum rebahan ya. Bukan menjadi kaum rebahan. Ini adalah ilmu yang harus Anda pahami selain ilmu-ilmu yang Anda miliki, misalnya kimia lah, matematik lah, arsitek lah dan segala macam. Ini adalah ilmu wajib. Ini adalah ilmu hidup ya. Jadi ilmu hidup. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyertai sampai jam segini. Masya Allah, masih ada 920 orang, keren banget ya, keren banget, luar biasa. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua. Jadi panas dinar kita untuk zakatnya sama nggak dengan hitungan zakat emas? Ya iya sama dong ya. Jadi langsung aja dikalikan 2,5%. Ya, langsung dikalikan 2,5%. Terima kasih semuanya. Barakallah ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Nasrullah undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.